Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini waktu menunjukkan pukul 15:21. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD. Kita lihat di time frame daily ya, dari dorongan seller dari 2 hari ke belakang ini sangat kuat sekali ya kalau kita perhatikan, dan posisinya tertahan dan belum mampu bergerak menuju wilayah support 0.97047. Tapi di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini Euro USD lebih memberikan dampak kenaikan ya yang cukup signifikan, melebihi daripada 50% dari impulsif bearish ya di hari kemarin, dan masih bergerak di bawah low weekly 0.98068. Apakah nantinya posisi seperti ini di sesi Amerika akan terjadi penguatan pada Euro USD? Kita lihat dulu ya di time frame 1 jam untuk kita melihat lebih detail daripada pergerakan saat ini. Kalau kita lihat seperti ini ya kondisinya. Kalau di skenario di hari kemarin saya sudah sampaikan posisi dalam tren saat ini kecenderungannya adalah tren turun, besar kemungkinan masih berlanjut turun. Dan posisi terakhir area pantau kita adalah di area low weekly, dan posisinya masih belum mampu bergerak di wilayah support. Dan hari ini pagi tadi sudah ada penguatan pada Euro USD ya, dari sesi Asia terjadi penguatan, kemudian memasuki sesi Eropa sempat terjadi penurunan kalau kita perhatikan posisinya saat ini. Dan kalau kita lihat dari pergerakan saat ini ya, masih membentuk sebuah area base atau area set base, yaitu berkisaran antara tertingginya di sini ya, yaitu di 0.97956. Ini menjadi area resisten yang terdekat daripada harga running saat ini, yaitu 0.97956. Ini adalah area resistennya. Dan apakah posisi saat ini masih memberikan dampak yang sekiranya ada kenaikan, atau kita lihat dan kita ukur dari posisi trendline bawah seperti ini ya. Nah, perhatikan terlihat posisinya memang sideways, bergerak terbatas, tapi kalau terjadinya descending triangle seperti ini ya, menurut saya ini ada potensi naik ya, ada potensi naik di mana pergerakannya bisa menguji sekali lagi wilayah resisten dan mungkin bisa juga bergerak seperti ini. Ini menurut gambaran saya sampai dia melihatkan posisi di mana dulu yang di breakout, baik area trendline atas atau trendline bawah. Dan yang menjadi acuan menurut saya wilayah yang paling ideal untuk kita bisa sell adalah area ini. Ini ada area order block yang terbentuk di posisi sebelumnya. Posisinya seperti ini. Jadi menurut saya kalau nantinya ada berita ini ya, NFP non farm payroll ya, Anda bisa lihat posisinya memang indeks dolar kecenderungannya melemah ya. Dari data yang ada saat ini, besar kemungkinan ini akan mendekati wilayah ini, wilayah order block di sini ya, baru dia akan melanjutkan penurunan minimal mendekati wilayah support. Ini gambarannya dari pergerakan nanti ya, malam posisinya kemungkinan besar akan seperti ini. Jadi yang menjadi wilayah pantau yang terdekatnya adalah low weekly tetap ya, dan area resisten 0.97956 sampai dengan area order block. Jika mana ada potensi di area tersebut bisa sell, dan dengan target ke bawahnya bisa mencapai area supportnya 0.97047. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily untuk GBP USD, dan hal yang sama, posisinya juga swing terakhir adalah turun ya. Meskipun dalam higher high, higher low, higher high, higher low, posisinya juga masih membentuk higher low yang semakin meninggi dan higher high semakin meninggi. Artinya ada gelombang kenaikan di posisi saat ini, dan masih belum mampu juga bergerak di bawah wilayah support 1.09232. Artinya masih ada dorongan buyer yang cukup signifikan ya, tapi masih dibayang-bayangi oleh impulsif bearish yang cukup besar. Dan kalau kita turunkan di time frame 1 jam, skenario yang akan kita lakukan untuk nanti malam ya, menurut saya dengan posisi struktur seperti ini, setelah dari channel itu di breakout,
kecenderungannya menurut saya masih kecenderungan kuat turun ya. Adapun nanti dia bergerak naik, ini kan membentuk rally base ya, besar kemungkinan rally sekali lagi mendekati wilayah area breakout of order block ya, wilayah ini. Jadi skenario yang bisa saya gambarkan untuk GBP USD yang menjadi wilayah pantau saya adalah area ini. Nah, area sini ya, pantau wilayah ini. Kalau nanti ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell. Stop loss di atas, target minimal break daripada area 23,6% sampai mendekati wilayah supportnya. Gambarannya seperti ini ya untuk nanti malam di market GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market AUD USD. Kita lihat lagi di time frame daily-nya. Hal yang terjadi, cuman ini pergerakannya lebih kuat ya untuk bergerak naik dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dimana candle merah sudah dimakan oleh pada candle warna hijau. Meskipun ini masih belum habis ya, masih membutuhkan waktu sampai nanti close baru ada candle sempurna. Dan nanti malam juga masih ada NFP yang mempengaruhi juga dari pergerakan AUD USD. Dalam tren memang kecenderungannya ini tren turun, tapi ini sudah ada perlawanan buyer dari sesi Asia sampai dengan Eropa sudah bergerak, di mana buyer sudah memiliki ya kekuatan mendorong dia akan bergerak naik. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik tertinggi high weekly sampai dengan titik terendahnya dari swing ini, kita mendapatkan area 50% di area tersebut yang kita jadikan acuan hari ini, apakah mampu dia bergerak mendekati wilayah ini untuk kita bisa jadikan potensi untuk melakukan posisi sell ya. Menurut saya seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah wilayah ini 50% sampai 61,8% area golden level. Oke, kita lihat di time frame 1 jamnya ya, kita sudah menemukan area tersebut. Ini saya hapus dulu ya. Besar kemungkinan menurut saya dengan adanya ini sudah ada area trendline juga akan mendekati wilayah 50% ya dari trendline-nya ini. Jadi gambaran skenario saya, menurut saya akan bergerak seperti ini. Ini naik dulu posisinya ya. Besar kemungkinan naik dulu minimal mendekati 50%. Nanti tinggal pantau wilayah ini. Jika mana ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell. Stop loss di atas. Target minimal akan turun lebih jauh, yaitu minimal di wilayah support dan break di bawah low weekly. Ini gambarannya, dan ini menjadi wilayah pantau hari ini ya, ini menjadi wilayah pantaunya. Jadi nanti tinggal Anda pantau aja area tersebut. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell di area tersebut. Sekarang kita berlanjut di USD Kanada. Kita lihat time frame daily USD Kanada. Kembalikannya, ini ada koreksi ya, ada penurunan, ada bearish engulfing yang terbentuk sementara waktu karena di time frame daily masih belum sempurna, masih membutuhkan beberapa waktu, beberapa jam ke depan ya untuk menyelesaikan satu candle ini di time frame daily. Tapi informasi yang kita dapatkan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah ada tekanan seller yang cukup kuat mendorong daripada sebelumnya terjadi tekanan buyer yang cukup kuat ya. Dari sesi Asia Eropa ini memberikan informasi cukup kuat bahwasanya ada perlawanan seller yang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam lebih detail daripada pergerakannya ini. Nah, menariknya swing yang terjadi ini kan ada swing ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Yang posisi terakhir di sini telah terjadi breakout, perhatikan. Berarti sudah ada kecenderungannya bahwasanya hari ini akan terjadi pergerakan yang kecenderungannya adalah melemah ya. Menurut saya seperti itu. Dan posisi saat ini juga sudah berada di area demand yang dimana sebelumnya di sini berpotensi ada kenaikan dan saat ini sudah berada di area tersebut. Apakah mampu dia bergerak akan break di bawah area ini atau dia akan bergerak naik? Yang pastinya yang menjadi acuannya adalah batasannya daripada harga saat ini yang paling berdekatan itu mendekati area open weekly bearish dan area support. Maka di situ yang menjadi wilayah pantaunya. Karena terlihat pergerakannya masih membentuk sebuah area sideways, maka tinggal pantau wilayah ini. Kalau nanti di sini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan naik. Kalau dia breakout di bawah, kecenderungannya akan turun. Sederhananya seperti itu, tinggal dipantau aja. Ya, ini wilayah pantaunya. Jadi dua informasi ini kalau nantinya masih bergeraknya seperti ini, perhatikan. Tapi kecenderungannya lebih kuat turun ya, menurut saya seperti itu.
Jadi tinggal kita lihat posisinya, kalau nantinya dia break di atas daripada support atau resisten ya saat ini di 1.36789, maka dia bisa menuju ke wilayah yang lebih tinggi yaitu resisten di sini. Baru dia akan berlanjut turun menuju area Fibonacci retracement 50% sampai dengan area supportnya. Oke, jadi ini gambarannya. Ini area resisten, saya ganti dulu. Ini juga area resisten. Tapi kalau nantinya posisinya ternyata dia breakout dulu di open weekly bearish, maka dia akan bergeraknya turunnya lebih dalam. Jadi di bawah daripada area 50%. Ini gambaran saya dari USD Kanada. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Kita lihat dulu time frame daily. Hal yang sama terjadi, ada candle warna merah, dorongan kuat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini. Besar kemungkinan ini akan melanjutkan penurunannya, tapi kita lihat dulu di time frame 1 jam ya. Untuk kita lihat potensi daripada pergerakan saat ini, ya perhatikan di sini. Nah, ini membentuk sebuah rekonsolidasi ya, ini area resisten, ini area support. Jadi jelas sekali posisinya saat ini. Maka menurut saya akan berlanjut turun ya untuk market USD Jepang Yen. Menurut saya ini akan berlanjut minimal menuju wilayah ini dan bergeraknya seperti ini. Ya, masih belum keluar daripada jalurnya, masih bergerak area support 146.87 sampai dengan 148.26. Masih bergerak seperti ini. Oke. Ini untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita berlanjut di USD Swiss franc. Kita lihat time frame daily-nya. Posisinya ada tekanan seller tapi belum memberikan informasi yang cukup kuat penurunan, masih tertahan oleh buyer posisinya. Kalau posisi ini besar kemungkinan juga akan bergeraknya terbatas ya, tidak terlalu signifikan, hanya berbatasan area support di sini. Ini adalah support dan area resisten 1.01478. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk kita melihat lebih detail daripada pergerakan USD Swiss franc. Oke, masih bergerak terbatas, masih membentuk sebuah area base, belum keluar daripada jalurnya, posisinya masih bergerak di kisaran 1.00739 sampai dengan 1.01478, meskipun ada pelemahan daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini. Oke, menurut saya kalau untuk yang USD Swiss franc ya akan menguji kuat wilayah resisten, maka kecenderungannya bisa juga akan terjadi kenaikan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci expansion seperti ini. Perhatikan ya, dan kita tarik ada area yang akan dituju yaitu di 1.0445, area 0.786. Itu yang menjadi targetnya. Jadi ini dengan syarat tapi ya ada break di atas daripada resisten 1.01478 baru dia menuju ke wilayah ini. Tapi kalau nantinya ternyata area tersebut tidak terjadi breakout, dia breakoutnya di bawah wilayah support ya 1.00739 bearish impulsif contohnya, maka dia akan bergerak turun lebih jauh lagi, bisa menuju wilayah support yang ada di area sini di 1.00106. Ini akan dikejar, ini menjadi wilayah support dan ini juga wilayah supportnya. Oke, gambarannya seperti ini untuk market USD Swiss franc ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe videonya, channelnya, dan jangan lupa bagian videonya ke teman-teman kalian semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.